Ini boleh di-record nggak, Mas? Boleh, boleh. Silakan kalau mau record. Kalau tidak saya record, nanti saya bagikan hasilnya. Oh, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi Mas aja wabarakatuh. yang record. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf karena harusnya kita pertemuan pertama Oke. tadi pagi pukul 10. Cuma karena beberapa hal, akhirnya kami baru bisa bergabung. Dan terima kasih Mr. Yugor telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya dalam hal bagaimana menulis motivation letter atau studi objektif atau studi plan atau yang apapun namanya. Nanti akan saya jelaskan apa kira-kira yang perlu kita tuliskan dalam paper itu sehingga nanti bisa kira-kira membuat orang yang membaca tertarik untuk melanjutkan membaca. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan dulu bahwa ada banyak nama untuk motivation letter atau studi objektif. Masing-masing kampus ataupun pemberi beasiswa nanti mungkin akan memiliki istilah yang berbeda. Nah, dari sekian banyak beasiswa yang pernah saya coba, yang sukses maupun yang gagal, itu saya memiliki kesimpulan bahwa fitur yang diminta oleh pemberi beasiswa itu ataupun kampus tujuan harus singkat, padat, dan jelas. Nah, yang itu ternyata berbeda dengan model yang diminta LPDP. Sedikit berbeda. Karena di LPDP itu punya template sendiri, nanti digabungkan dengan sukses terbesar dalam hidup saya, seperti kemudian rencana studi, model juga berbeda. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang adalah bagaimana trik dan tips menulis surat motivasi untuk lamaran kita ke kampus ataupun ke pemberi beasiswa. Nah, saya akan berikan contoh nanti, lebih kurang 3 contoh untuk tulisan ini. Nah, misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan atau ketika saya menjelaskan, nanti silakan kalian bisa raise your hand. Kita akan diskusikan apa yang bisa kita lakukan. Nah, follow up dari pertemuan malam ini, nanti saya akan berikan kalian panduan untuk menulis. Jadi kita akan punya jatah 6 pertemuan ya untuk kelas writing ini. Hari ini pertemuan pertama saya akan berikan gambaran dasar dan awal tentang isi dari surat motivasi ini. Kemudian nanti kalian akan praktik menulis. Nah, nanti ketika praktik menulis, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris, senyamannya. Saya akan berusaha untuk pertama kali melihat pada konten atau isi yang teman-teman tulis, tidak pada bahasa. Nanti misalnya kendala bahasa, itu bisa banyak yang bisa kita lakukan. Bisa kita dengan peer review, bisa juga dengan misalnya kalau memang sangat dibutuhkan, boleh minta bantuan pada teman yang lain, atau minta bantuan kepada Mbah Google misalnya, atau pada siapapun ya. Yang penting saya ingin fokus pertama kepada isi yang kira-kira perlu ada dalam motivation letter. Bisa dipahami teman-teman ya? Ya, Mas. Baik, saya akan mulai dari contoh ini dulu. Nah, di sini saya punya contoh untuk penulisan motivation letter. Yang pertama, kita perlu menyamakan persepsi bahwa tulisan ini yang akan kita produksi nantinya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Ya. Tidak boleh lebih dari 1 halaman. Modelnya yang berupa expression of interest, studi objektif, studi plan, motivation letter, itu hampir sama. Mereka terbatas pada jumlah kata. Rata-rata 500 kata atau maksimal 1 halaman. Ya, 1 halaman. Nah, mengapa demikian? Saya kira alasan logisnya adalah karena pendaftar untuk beasiswa ataupun kampus tujuan kita nanti akan sangat banyak dan mereka akan membaca dari sekian banyak itu mana yang kira-kira relevan dan potensial untuk diberikan misalnya studi
bantuan studi atau diterima di kampus tujuan. Oke, saya akan mulai dengan contoh untuk penulisan motivation letter yang program master misalnya ya. Anggap saja ini adalah tulisan yang dibuat oleh alumni jurusan bahasa Inggris, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu dalam bahasa Inggrisnya adalah linguistics, ya, ilmu tentang linguistics. Nah, anggap saja penulisnya ini telah menyiapkan beberapa alasan mengapa dia ingin kuliah di kampus tujuan dengan beasiswa. Nah, sekali lagi, kalau beasiswanya itu dari pemerintah luar Indonesia, misalnya dari negara tertentu seperti US ataupun Australia ataupun New Zealand ataupun Jerman, maka ada baiknya kita juga memahami motif lain, misalnya dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Karena tidak ada sebenarnya pemberi beasiswa yang full gratis memberikan kita bantuan studi tanpa ada keinginan jangka panjang yang diharapkan bisa dikontribusikan oleh kita sebagai penerima beasiswa. Nah, saya mulai misalnya untuk yang master ya. Master itu bentuk studi plan-nya akan banyak. Sekali lagi ini akan kita buat dalam satu halaman. Ya, nggak boleh lebih satu halaman. Berapa kata? Ya, lebih kurang 500 kata ya. Baik. Nah, dalam menulis ini, kita apakah perlu memulai dengan latar belakang, ya latar belakang siapa kita, atau sejarah bagaimana kita dulu kuliah, yang misalnya dengan dapat beasiswa lah, yang background keluarganya kurang mampu lah, atau dengan cerita-cerita tragis dan dramatis untuk memulai sebuah tulisan itu, gitu ya. Tergantung, kalau kalian punya nanti space-nya lebih banyak, dan pemberi beasiswanya itu misalnya minta terlebih dahulu untuk menceritakan latar belakang, itu boleh. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah, dan kita perhatikan, seringkali contoh atau motivation letter atau studi objektif yang diharapkan itu ada question yang perlu dijawab, ya. Jadi misalnya untuk Fulbright itu pertanyaannya apa yang perlu diisi itu ada di panduan dalam penulisannya. Ya, nanti itu bisa teman-teman baca. Namun secara umum saya akan mulai, paragraf pertama itu bisa kita mulai dengan motivasi kita, mengapa kita kok ingin lanjut studi. Ya. Jadi paragraf pertama kita bisa mulai dengan alasan kita, apa kita gitu ya, kok akhirnya mau untuk lanjut studi, gitu ya. Jadi kita perlu cari pemantik atau hook agar nanti bisa relevan dengan apa yang pernah kita lakukan. Misalnya dalam tulisan ini penulisnya mengatakan saya ingin mengambil studi dalam ilmu linguistik dalam program master karena saya sudah tertarik dalam ilmu tentang wacana di mana bahasa menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Nah, latar belakang saya dulu ketika saya kuliah S1, dia mengatakan saya konsentrasi di bidang ilmu bahasa. Dan saya sudah menerbitkan sebuah artikel dalam bidang kebahasaan di jurnal internasional. Nah, jadi dari awal penulisnya mengatakan bahwa dia ingin lanjut studi untuk lebih kurang memperkaya hasanah keilmuannya dalam bidang ilmu bahasa terkait dengan wacana dan bahasa itu. Di mana support untuk mendukung itu dia menggunakan academic history, menggunakan perjalanan akademik yang kira-kira bisa memantik. Karena misalnya ya, penulisan atau publikasi itu bisa menjadi sekali lagi salah satu pemantik mengapa dia kira-kira secara akademik kompeten atau siap. Nah, kemudian masuk ke paragraf kedua, ternyata menurut dia ingin mengatakan dalam paragraf kedua ini ya bahwa apa yang dia pelajari ketika masih S1 itu masih kurang cukup bagi dia sebagai seorang profesional di bidangnya. Sehingga dia ingin pursue atau mengambil master program di USA. Kemudian kita perlu memberikan alasan
mengapa kok kita perlu studi ya di kampus X dengan siapa. Nah, dalam menulis ini kita perlu tahu terlebih dahulu dan sudah kita jelaskan gitu ya. Kita udah fix, kita mau studi ngambil prodi apa, mata kuliah program studinya apa, di kampus mana itu udah fix sebelum kita nulis ini. Jangan sampai ketika masih mau nulis belum tahu mau kuliah di mana dan ngambil prodi apa. Nah, sehingga yang bisa kita buali, bisa kita jadikan salah satu bahan dalam tulisan itu adalah siapa orang top di bidang yang ingin kita ambil itu di kampus tersebut. Misalnya di sini dia mengatakan dia ingin mengambil program master di bidang linguistik di kampus Michigan. Kenapa? Oh, karena di sana ada salah satu profesor yang terkenal, ya, yang top profesor, yang interest penelitiannya itu hampir sama dengan si penulis. Ya. Mengapa kok itu penting? Oh, dia mengatakan bahwa dengan bertemu dan belajar langsung kepada orang yang expert di bidangnya, maka akan memberikan kesempatan untuk memperkaya pemahamannya di bidang ilmu tersebut. Ya. Jadi dalam bahasa lainnya adalah kesempatan itu untuk berguru kepada orang secara langsung memperkuat sanad keilmuan dari orang tersebut. Oleh karena itu penting untuk kita lakukan. Kira-kira demikian yang ingin dia katakan. Jadi paragraf kedua ini, kita mendukung paragraf pertama dari alasan kita, tapi kita lebih spesifik, sudah menjelaskan kita akan studi di kampus mana, jurusan apa, kenapa. Ya, di mana jurusan apa, kenapa. Sampai 2 paragraf ini apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan ya? Tidak ada? Halo, Sir. Ya, silakan Mas Karim. Untuk yang paragraf pertama itu tadi kan ada history akademik dengan jurnal. Ya. Apakah juga boleh misalkan dengan kegiatan begitu? Misalkan ada kontribusi yang sesuai dengan jurusan atau kerjaan. Oh, oke. Kalau yang sosial atau yang jadi nanti kita bisa prioritaskan ya. Misalnya ada skala prioritas mana yang kira-kira paling match dengan alasan kita memilih studi lanjut. Kalau yang additional, misalnya kita pernah terlibat dalam apa, nanti kita bisa taruh di paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya. Ya. Di paragraf berarti setelahnya. Untuk paragraf 1 itu lebih ke histori keilmuan. Ya, saran saya untuk yang pertama ini kita bisa fokuskan kepada alasan kita mengapa kok ingin studi di sana. Jadi kemudian alasan itu jadi di paragraf pertama ini kita alasannya kita relevankan dengan mengapa kok kita ingin lanjut studi di bidang apa, kemudian apa yang bisa kita jadikan supporting argumen. Nah, supporting argumennya yang paling dekat, maka yang paling akademis kira-kira demikian. Misalnya gitu ya, misalnya saya terlibat dalam sebuah project riset, atau saya pernah membantu dosen dalam melaksanakan penelitian apa, itu lebih dekat dibandingkan dengan mengikuti konferensi. Nah, konferensi itu merupakan salah satu aspek yang mendukung kita nanti dalam bidang akademiknya. Tetapi bisa kita masukkan di paragraf ketiga, ketika kita menceritakan tentang pengalaman nantinya ya, pengalaman apa saja yang mendukung. Baik, Sir. Terima kasih, Mister. Sama-sama, Mas Karim.
Nah, saya akan masuk ke paragraf ketiga. Di sini salah satu yang dia ceritakan adalah tentang kontribusi apa yang akan dicapai. Nah, jadi di sana kalau misalnya teman-teman itu tidak menceritakan ekstra pengalaman yang lain, maka aspek yang perlu kita highlight adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Misal di LPDP ya, di LPDP itu pasti ditanyakan apa sumbangsih yang bisa Anda berikan. Nah, ternyata pertanyaan itu juga akan muncul di hampir semua model beasiswa, baik dalam interview ataupun dalam dokumen. Nah, dalam dokumen itu bisa dilihat dari penulisan motivation letter. Jadi paragraf ketiga ya, sebelum misalnya kita mau masuk pada pengalaman ya, untuk mendukung apa yang kita udah siapkan, maka kita bisa mengatakan apa kira-kira bidang yang akan kita berikan sumbangsih apabila kita nanti diterima untuk belajar di kampus tujuan kita. Oke, jadi di sini dia mengatakan bahwa it is going to be direct concrete contribution in terms of reciprocal transformation. Jadi dia mengatakan bahwa dengan studi di sana maka dia akan kira-kira menjadi agency baik dalam di pihak Indonesia ataupun di pihak USA. Nah, oleh karena itu penting. Nah, kemudian kita lanjut pada paragraf keempat. Nah, disinilah kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita selama kita berada di S1 atau sebelum kita kuliah. Misalnya, pengalaman yang relevan dengan tujuan kita untuk studi. Nah, bila teman-teman mengambilnya adalah prodi yang social sciences, yang mungkin ada fieldwork-nya, maka pengalaman organisasi, pengalaman ikut kegiatan volunteer itu bisa dimasukkan. Tetapi bisa kita mulai dengan melis atau menceritakan yang berbau akademik dulu. Kemudian bisa nambah pada yang non-akademik yang paling mendukung kira-kira. Nah, di sini penulisnya mengatakan beberapa pengalaman dia yang berkaitan dengan akademik. Misalnya mengikuti conference, kemudian menjadi koordinator program bahasa, kemudian dia juga ikut di kelompok debat gitu ya. Jadi itu kan ada hal. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam pertanyaan atau visi misi LPDP, itu kan dia mencari salah satu potensial kandidat yang memiliki kemampuan akademik dan juga leadership. Sehingga di paragraf ini kita bisa meyakinkan pembaca dengan menceritakan kompetensi akademik kita dan kemampuan sosial leadership kita. Nah, lalu barulah kita tutup dengan paragraf penutup, concluding remark. Misalnya, I hope that I can get this opportunity with this scholarship. I believe it will help me achieve this goal, apa-apa gitu ya. Nah, itu kita di paragraf ini kita re-emphasize. Kita menekankan kembali mengapa kok kita sangat ingin sekali dapat sponsor ini dan apa yang ingin kita berikan sumbangsihnya. Nah, ini kalau kita review sebenarnya paragraf pertama kita sudah mulai menceritakan mengapa alasan kita kok mau studi. Kemudian kita sudah memberikan konkret mau studi di mana, dengan siapa, alasannya apa. Kemudian kita akan menceritakan mengapa sih kok saya perlu diberikan. Oh, karena saya akan berkontribusi bidang A, B, C, D. Lalu kamu punya apa? Oh, saya punya beberapa nilai yang bisa jadikan selling points. Lalu kita tutup dengan conclusion. Oke, sampai sini apakah ada yang mau teman-teman tanyakan dulu? Saya mau bertanya. Oke. Oke, silakan Mbak Rahmatul. Untuk yang paragraf pertama,
itu Ya. kan di situ ada kata-kata recently one of my articles on language and discourse and something like that until December issue itu kan. Nah, apakah misalkan jurnalnya untuk sementara ini itu masih misalkan masih di tingkat nasional atau mungkin berupa buku-buku yang diterbitkan begitu, apakah bisa dimasukkan harus jurnal internasional? Baik, boleh ya. Ini sekali lagi hanya contoh ya. Ini tidak wajib persis seperti ini. Tapi kira-kira idenya adalah paragraf pertama kita bisa mulai dengan alasan kita mengapa kok kita mau studi. Lalu kita supporting argumennya kita berikan bukti konkret. Nggak harus jurnal, bisa aja kita, saya terlibat langsung dalam proyek ini bersama dosen, gitu kan ya. Saya menulis buku tapi sedang dalam proses ini, kita berikan aja. Itu kan bualan ya. Jadi kalau teman-teman ingat dalam kaidah penulisan sebuah paragraf itu kan ada topic sentence gitu ya, kemudian ada supporting sentences. Nah, ya, yang support itu yang perlu kita kecapi ya, perlu kita buali gimana membungkusnya agar kira-kira relevan. Lalu kita perlu fokus. Misalnya paragraf pertama kita mau ngomong apa? Saya mau ngomong tentang alasan. Kedua, saya mau ngomong tentang apa kok milih kampus. Ketiga kontribusi. Keempat, pengalaman. Kelima, penutup. Best gitu aja. Oke. Untuk yang paragraf kedua juga itu, nah di sini kan ngomong I know Profesor J.L. Lemke. Nah, berarti kita seperti itu tadi kita mencari universitas dulu, lalu ke supervisor kan begitu. Ini kita tidak harus mengenal kan, maksudnya setidaknya kita tahu track record-nya profesor yang kita ambil ini seperti itu. Ini kita pura-pura saja mengenal secara baik. Kira-kira kita pura-pura mengenal. Nah, jadi jualannya adalah kita kan. Jadi nggak mungkin kan orang itu mau nerima kita di kampus dia tanpa ngapa saya kok perlu nerima kamu. Jangan kita perlu seakan-akan sudah baca profilnya gitu ya. Kita mau kuliah di kampus X, kita harus seakan-akan sudah paham tentang seluk-beluk kampus X. Siapa tokohnya, kemudian siapa yang punya posisi yang penting di bidang itu terutama ya. Nah, itu kan nanti akan sama ketika nanti teman-teman ditanyakan saat interview. Misalnya, mengapa Anda memilih kampus UCL misalnya, atau Oxford, di bidang apa ya. Maka bukan hanya karena nama kampusnya, tapi pasti karena ada sesuatu yang bagus di prodinya. Nah, kalau itu misalnya rada panjang, kita bisa menjualnya adalah dengan memberikan tone positif pada kampus tersebut, misal dengan ranking berapa, prestasinya, kemudian pada prodinya. Jika tidak, kita bisa pada orangnya, gitu ya, orangnya apa. Lalu kita linkkan, kenapa sih kok kita perlu studi di sana dengan orang tersebut, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman yang dari pesantren itu bisa menggunakan filosofi belajar yang harus bersanad, gitu ya. Jadi sana jelas ilmuannya. Nah, kira-kira kita bisa masukkan ke sana. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mas mau tanya, Mas? Ya, silakan dengan siapa? Iya. Mas siapa ini? Mas Tio. Mas Tio ya. Iya. Dia kan dalam nulis itu bagusnya ditambahin juga untuk prestasi, misalnya pernah jadi duta ini atau duta itu, atau emang fokus ke akademik aja gitu ya? Boleh, itu kalau di sini kan contohnya bisa di sini ya, di paragraf keempat ya. Jadi kontribusi lain, background kita yang kira-kira masih bisa mendukung ya. Jadi bisa pengalaman, prestasi-prestasi itu bisa. Karena biasanya mereka memang tidak hanya mencari yang akademik lebih bagus, tapi juga punya social leadership juga bagus. Kalau di sini kan ada misalnya debat, ya. Kemudian debat. Pengurus kan nggak akademik gitu, tapi jadi pengurus kan sosial ya. Nah, di situ kita bisa jualan bahwa kita punya nilai survival. Gitu ya. Kita punya nilai survival. Kalau untuk kerjaan nggak usah di-mention ya, Mas? Kecuali kerjanya relevan dengan bidang yang ingin kita ambil ya. Oh gitu ya.
Misalnya Anda bekerja di farmasi, prodinya tentang farmasi. Bisa aja, saya sudah bekerja di bidang ini sekian lama dan pekerjaan saya mendukung sekali untuk saya membuka wawasan lebih jauh. Sehingga yang saya kerjakan selama ini itu tidak relevan, tapi mendukung. Jadi boleh, Pak. Kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Tio. Ada lagi? Izin bertanya Mas Ilham. Ya. Sebelumnya saya ingin merangkum terlebih dahulu ya. Untuk paragraf pertama itu tadi terkait latar belakang. Yang kedua terkait alasan pemilihan universitas. Kemudian yang ketiga terkait kontribusi yang ditawarkan. Kemudian yang keempat terkait pengalaman, baik itu akademik maupun non akademik. Yang terakhir adalah paragraf penutup sebagai paragraf penekanan. Nah, untuk paragraf ketiga khususnya yang terkait kontribusi, karena kita kan ini menyesuaikan dengan jumlah halaman yang terbatas ya. Iya. Ini kontribusi yang standar itu seperti apa? Skalanya itu yang bisa masuk atau tergolong atau yang diinginkan oleh mungkin rata-rata pemberi beasiswa yang seperti apa gitu? Skalanya seperti apa? Kemudian untuk pengalaman itu kan juga kita mungkin ya ini ada teman-teman yang memiliki banyak pengalaman akademik, perlombaan ataupun organisasi. Nah, karena kita menyesuaikan dengan jumlah halaman terbatas, itu cukup berapa yang kita cantumkan di situ. Oke. Kemudian yang terakhir untuk kalimat penutup, nah bagaimana cara kita menyusun kata-kata penekanan yang menarik dan anti mainstream bagi pemberi beasiswa itu sendiri. Terima kasih Mas, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mas responnya. Jadi jadi sekali lagi karena hampir semuanya ini untuk penulisan model ini, motivation letter itu terbatas, maksimal 1 halaman ya. Kalau ada katanya misalnya kayak AS itu ada yang 350, ada yang 500, beberapa juga demikian yang 500. Jadi sekali lagi ketika kita mau nulis itu saya kira sama dengan proses nulis di writing IELTS ataupun tulisan apapun. Kita perlu membuat kerangka dulu ya teman-teman. Kemudian kita setelah punya kerangkanya kita cari skala prioritas. Nah, kontribusi yang diharapkan itu adalah kontribusi yang lebih konkret gitu ya, yang kira-kira bisa nampak kelihatan keberadaannya. Di sini orangnya mengatakan apa yang ingin dia lakukan. Dia sebagai akademisi, kemudian nanti setelah dia studi di sana, dia mengatakan bahwa sistem pendidikan di US dan di Indo itu ternyata kan tidak sama gitu ya, dan berbeda. Dan dia menganggap bahwa pendidikan di US itu jauh lebih di depan atau lebih maju lah. Dan dia ingin menjadi salah satu agen, kira-kira demikian ya, yang bisa mentransformasikan pendidikan atau gaya belajar di US dengan gaya belajar di tempat dia berada. Sehingga nanti ketika dia udah balik, dia tidak hanya membawa transformasi akademik, tapi harapannya juga ada transformasi kultural. Nah, ini sebenarnya akan jauh lebih bagus paragraf ketiga ini kalau misalnya orangnya bisa mengatakan dalam bentuk apa gitu ya. Bentuknya misalnya dia ingin membuat agensi pendidikan secara volunteer di daerah. Ya, jadi misalnya setelah dia selesai studi, dia punya komunitas di mana bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak yang kurang beruntung misalnya gitu ya. Itu akan lebih jelas gitu kan ya, lebih konkret dibandingkan itu hanya berupa kata-kata saja tanpa ada sesuatu yang jelas akan dilakukan. Itu dan jauh akan lebih bisa visible. Misalnya ternyata teman-teman sudah tergabung dalam sebuah organisasi atau komunitas yang kira-kira sejalan dengan kontribusi yang diharapkan bisa dilakukan. Kemudian untuk yang nomor 2 tentang itu sekali lagi tentang prioritas ya. Jadi
saya kira teman-teman punya banyak kegiatan, punya banyak pengalaman, punya banyak prestasi. Tinggal sekarang, di antara sekian banyak prestasi yang teman-teman punya, mana yang kira-kira memiliki prioritas paling tinggi yang bisa diletakkan. Jadi, misalnya juara Abang None Jakarta, kemudian juara Duta Bahasa, kemudian juga juara Olimpiade apa gitu ya. Nah, nanti kita maunya kita arahkan kemana? Kalau kita mau mengarahkannya itu kepada bidang akademik, karena nanti kita mau bergerak sebagai misalnya pendidik, ya, maka kita bisa masukkan yang relevan dengan itu dulu, baru ke yang kurang relevan. Tapi kalau kita misalnya mau bergerak di bidang yang kontribut pada people, sosial masyarakat, maka kita bisa menggunakan terlebih dahulu mana yang lebih kepada bidang itu. Jadi bukan yang akademik. Nah, yang akademiknya bisa kita ganti dengan yang lain. Misalnya GPA-nya udah bagus, punya pengalaman riset, punya tulisan gitu. Ternyata saya punya nilai lebih yang lain yang perlu dicantumkan karena belum termasuk dalam poin-poin yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang ketiga, gimana cara membuat kalimat dan penutup yang bagus? Saya kira banyak contohnya ya, banyak contohnya di Google. Tetapi pilihan kata ada banyak sekali. Tetapi yang perlu kita highlight adalah bagaimana memoles, restate kembali. Dan bagaimana itu? Nah, itu nanti yang ingin saya minta teman-teman untuk mencoba menuliskannya dalam tulisan praktik nanti. Kalau untuk contoh saya kira bisa diambil dari banyak tempat, tapi bagaimana mengolahnya itu yang perlu dilatih gitu ya, perlu dilatih. Saya kira demikian, Mas. Ya, ini ada Mas Sigit tadi mengangkat tangan dari tadi. Silakan Mas Sigit. Mas. Mas, suara saya dengeran ya? Kedengeran. Oke. Ya, mohon maaf Mas ya, saya nggak ngikutin dari awal tadi ya. Ini tuh format yang kayak gini tuh bisa dipakai untuk langsung ngehubungin kayak profesornya gitu nggak? Ataukah ini template khusus untuk kayak beasiswa-beasiswa yang kayak LPDP, terus Erasmus atau kayak gimana gitu Mas? Oke, kalau untuk ke profesor lain lagi. Ini lebih ke kampus ataupun ke pemberi beasiswa. Bisa ke kampus atau ke pemberi beasiswa. Kalau kampus biasanya diminta ketika kita mengisi formulir. Di situ biasanya ada alasan. Bisa aja namanya studi objektif, bisa aja namanya studi plan, bisa aja namanya motivation letter. Tapi kalau dua surat itu diminta, bisa saja salah satunya adalah misalnya ada motivation letter sama studi objektif, maka yang objektif itu lebih pada rencana perkuliahannya. Itu mirip dengan yang di LPDP. LPDP itu kan yang studi plan-nya itu lebih ke teknis perkuliahannya. Mas, yang tadi itu kan yang Mas bilang tadi itu kayak experience kita kayak gitu, itu kan bisa dimasukin gitu kan Mas. Nah kalau seumpamanya kita mau masukin kayak luarannya itu apa sih sumbangsi kita kepada Indonesia gitu kan? Kalau sebenarnya kita mau ngebuat sebuah startup atau perusahaan kayak gitu, gimana Mas? Bisa nggak sih? Boleh. Nah nanti misalnya mau bikin startup gitu ya, nanti perlu di trace-nya untuk link-nya adalah bahwa kita sekarang sudah berkecimpung di bidang itu. Jadi punya bekal, punya pengalaman atau nggak baru gitu ya. Jadi jangan sampai yang kita mau rencanakan itu kontribusinya sangat baru dan tidak ada hubungan dengan background kita. Itu malah nanti kurang relevan. Thank you, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Sigit. Saya masih punya 2 contoh lagi sebenarnya. Kalau tidak keberatan, saya akan masuk ke contoh yang lain. Oke. Oke, Mas. Lanjut. Oke, baik.
Nah, kan model studi itu ada banyak macam ya. Jadi ada yang modelnya itu beasiswa master, ada yang modelnya itu yang exchange student, ada yang modelnya master by research gitu ya. Ada yang modelnya kita ke sana tapi harus mengajar, ya jadi dapat beasiswa tapi harus mengajar. Nah, saya berikan contoh ini yang dulu pernah saya tulis ketika saya melamar FLTA, Foreign Language Teaching Assistant, dan diterima sampai pada tahap interview, tetapi kemudian tidak jadi saya ambil karena berbarengan dengan keputusan penerimaan LPDP di tahun yang sama. Jadi akhirnya saya ambil. Dulu saya menulisnya seperti ini, mungkin banyak salahnya, saya juga udah lupa ini ya, cuman tadi saya coba cari, ternyata masih ketemu. Dari nah, FLTA itu adalah sekarang masih ada kalau nggak salah, dan sekarang dioperasikan, dilaksanakan oleh beberapa pihak. Ada yang dari negara, dari US Embassy, ada yang dari Australian Embassy, ada yang dari Kemendikbud, ya, dari Badan Bahasa kalau di Indonesia. Tapi modelnya berbeda-beda. Nah, kalau kita mendaftar dengan skema FLTA misalnya, nanti ini hampir sama sebenarnya. Jadi yang FLTA, yang modelnya kita perlu mengajar, kita perlu melakukan sesuatu di sana, dan kita bersaing tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi skill yang lain, skill pengajaran, pengalaman, dan lain-lain, maka di awal kita bisa clearly state, langsung kita jelaskan mengapa kok kita mau daftar itu, gitu ya. Mengapa kok kita mau daftar program tersebut, gitu ya. Jadi ada program FTA atau ada program pertukaran pelajar, pertukaran muslimah ke Jerman misalnya, ya. Atau pertukaran pemuda muslim ke Australia. Jadi kita dari awal bisa memberikan reason mengapa kok kita mau ikut program itu, gitu ya. Alasan kita kenapa kok kita mau ikut program itu. Jadi di sini saya mengatakan there are two major reasons why I apply this program. First, I intend to proliferate Indonesian language understanding, gitu ya. Jadi ingin mengembangkan lebih jauh bagaimana pemahaman tentang bahasa Indonesia. Karena programnya tentang bahasa Indonesia. Jadi mengajar bahasa Indonesia di US. Jadi apa alasan kita? Yang kedua, misalnya ingin pursue a better insight tentang classroom discourse phenomenon, bagaimana mengajar bahasa Indonesia pada non-native, gitu. Kira-kira demikianlah yang kita bisa buali. Nah, as far as I concern, American education system is slightly different from Indonesian in some aspect. Jadi karena model belajarnya berbeda, kemudian ini adalah tantangan baru di mana mereka belajar bahasa asing. Saya sebagai penutur aslinya mengajar pada orang non-asli, maka akan ada dialektika yang harusnya itu bermanfaat kepada saya dan kepada students ya. Jadi kita bisa memulainya dengan langsung mengatakan apa alasannya kok saya mau mengikuti program itu. Kemudian di paragraf kedua ini sekali lagi ini karena proyeknya adalah kita perlu mengajar ya, kita perlu mengajar bahasa Indonesia di sana, maka saya mengatakan apa yang saya ingin lakukan di atas itu, alasan itu sudah pernah saya support dengan beberapa kemampuan saya di bidang pengajaran bahasa dan bahasa Inggris. Kan kita kan mengajar orang bule gitu ya, orang Amerika yang diajarkan bahasa Indonesia, bahasa kita, maka kita perlu meyakinkan bahwa kita kompeten dalam bahasa itu. Jadi jangan sampai kita ngajar bahasa Indonesia, bahasa Indo kita belum kompeten gitu, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu kompeten dalam bahasa pengantarnya. Nah, bahasa pengantar itu nanti kan bisa dalam bahasa Indonesia atau kalau emang dibutuhkan dalam bahasa Inggris. Jadi saya mengatakan bahwa I am a potential candidate. I have experience with internship in Indonesian Language Center. Saya punya pengalaman magang di Balai Bahasa di Surabaya, di mana saya melakukan penelitian bahasa dan lain-lain. Kemudian saya juga sudah ikut tes UKBI. UKBI itu semacam TOEFL-nya untuk bahasa Indonesia. Dan saya juga punya kemampuan di bidang bahasa Inggris. Jadi
kira-kira kemampuan literasi saya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu saya bilang cukup kompeten gitu ya. Nah, to this end, I used to deal with university student. Nah, karena saya akan mengajar di universitas, maka pengalaman kita berkecimpung baik sebagai pengajar ataupun tutor itu bisa kita masukkan sebagai nilai tambahan. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang paragraf selanjutnya, kita sekali lagi ini karena dari luar negeri, biasanya mereka kan minta kontribusi ya, pasti dia minta kontribusi. Kenapa sih kok perlu kamu yang dipilih gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Ya. Maka kita juga perlu nanti memberikan aspek yang ingin kita harapkan tercapai dengan kita mengikuti program ini. Ya. So I will not solely present classroom teaching. I can practically learn how to manage the self-esteem, to be disciplined, dan lebih pada manajemen class management. Kemudian I'm also able to share and show how misalnya kalian dari mana, Majelis Culture, and Indonesia in general. Jadi dengan di situ kita menjadi agensi, jadi agen atau duta baik dalam budaya lokal atau sebagai national identity ya. Sehingga as a result saya mengatakan international cooperation and respect antara yang berbeda itu bisa tetap terjaga dalam aspek akademik ataupun dalam non akademik. Nah jadi disitulah letaknya mengapa kok penting kira-kira orang itu perlu memilih saya untuk menjadi pengajar karena saya punya distintif gitu ya, bisa menjadi agensi untuk local culture dan national identity. Kemudian yang terakhir itu kita tutup saja. I can say that the mentioned academic background, social reason, and future expectation are fit with scholarship criteria. Ya, kita mengatakan bahwa berdasarkan background akademik yang saya punyai, kemudian social aspects dan futuristic goals itu cukup relevan dengan kriteria yang dicari oleh sponsornya. Nah, bagaimana memulai ini? Perlu kita baca dulu tentu profil dari pemberi beasiswanya. Nah, jadi misalnya dia mencari siapa, kemudian yang dulu itu pernah terima itu kayak gimana. Jadi kita perlu belajar dari situ. Kita lihat orang-orangnya, lihat background-nya untuk kemudian kita mencari hal yang distintif gitu ya. Nah, untuk ini apakah ada pertanyaan ya? Karena ini mungkin tidak terlalu banyak. Paling kalau misalnya itu program pertukaran atau program apa ya duta-duta gitu ya, duta misalnya ada pertukaran untuk Muslim exchange itu bisa modelnya bisa seperti itu. Hampir sama sebenarnya, itu perlu ada alasan, kemudian ada supporting argumentation mengapa itu relevan perlu diyakinkan. Apa ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, oke. Di antara 17 teman-teman ini, apa ada yang mau studi S3 ya? Atau semua S2? Saya mau ambil S3. S3, oke. Mbak Rohma. S2-nya apa bidangnya, Mbak? Saya S1 sama S2-nya pendidikan. Jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Nanti rencananya S3 itu saya melanjutkan tesis saya kemarin sih ke aplikasi ke bahasa saya mengambil pragmatik untuk apa sih? Untuk pengajaran. Jadi saya applied linguistic for EFL. Oke. Arahnya ke situ sih calon disertasinya. Oke. Sudah punya kampus tujuan kira-kira? Kalau saya sih tujuannya ke Monash University. Okay. Kemarin yang ada, ya memang tujuan awalnya saya kepinginnya nembaknya ke Monash, tapi kemarin sempat bertanya-tanya ke IDP, saya diberikan 3 universitas yang ada applied linguistiknya. Monash, Melbourne, sama apa itu ya?
UNSW kalau saya tidak salah. Semua Australia ya berarti ya? Australia. Iya, saya ambil Australia. Oke, kalau boleh tahu dulu S2 di mana, Mbak? Saya di UNESA. Oh, orang Jawa Timur berarti ini. Iya, orang Surabaya. Oh, bukan Malang. Oke. Oke, ada lagi ya yang lain ya kira-kira ya. Saya mau contohkan contoh untuk yang S3 ya. Barangkali ada yang butuh ya. Nggak ada? Baik. Saya share saja, barangkali ada yang butuh. Nanti kalau tidak, silakan di skip. Baik, ceritanya adalah 2016 yang lalu, saya dapat 3 LOA, 1 dari Constance Uni di Jerman, 2 dari Leuven di Belgia, yang ketiga dari Queensland di Australia. Nah, modelnya agak berbeda untuk yang Master by Research atau untuk PhD ya, untuk memulai studinya. Karena kita perlu mengkontak dulu profesor atau calon pembimbing. Ya, calon pembimbing. Nah, untuk contoh yang Master atau PhD, barangkali yang saya lakukan adalah saya memulainya dengan memberikan profil singkat tentang siapa saya. Gitu ya. Jadi saya memulai dengan memberikan profil singkat tentang siapa saya. Yang kira-kira itu relevan dengan posisi yang akan saya tempati atau prodi atau bidang studi yang akan saya ambil ketika saya akan S3. Nah, kalau teman-teman di S1, itu kan bisa memulainya dengan menyelaraskan background S1-nya dengan S2-nya. Nah, kalau di sini itu lebih pada profil. Nah, kalau S3 karena demand-nya lebih tinggi, karena dia harus super independen, kemudian dianggap inisiatif, dan bisa bekerja dalam tekanan, terutama untuk yang dibimbing oleh dosen-dosen killer, kira-kira demikian ya. Jadi harus inovatif, punya nilai survival, jadi harus, saya kira yang sudah pernah studi S2 lah, punya pengalaman kira-kira. Kalau S1 mungkin belum terlalu lah. Tapi kalau udah pernah S2, saya kira bisa punya banyak pengalaman. Oke, jadi ekspektasinya untuk PhD memang sedikit lebih tinggi daripada yang master. Nah, teman-teman bisa mencontoh, tapi tidak harus sama. Tapi menurut saya bisa kita mulai dengan branding profil kita. Kita itu siapa? Dalam kita sebagai akademisi itu siapa? Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan kembali, mendukung kembali, memperkuat profil tadi dengan background akademik yang cukup bagus. Misalnya kita ceritakan kita alumni mana, kita dulu belajar dengan siapa, kemudian sudah bisa apa, kemudian apa gitu ya. Jadi bagaimana lingkungan itu menjadikan kita sekarang terbentuk dan termotivasi untuk kembali melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi. Jadi orang-orang itu kira-kira membuat kita lebih aware gitu ya. Jadi pengalaman kita selama studi S2 itu membuat kita lebih pede, lebih kompeten dan lebih aware. Sehingga tetapi kita perlu katakan bahwa ternyata apa yang saya pelajari dulu ketika masih S2 atau mungkin masih S1 belum cukup. Nah, kita perlu belajar lagi. Tadi kan pertanyaannya adalah biasanya Anda tuh kan sudah S1, sudah sarjana. Kenapa sih kok masih mau lanjut studi S2? Nah, kalau udah S2, kenapa kok Anda masih mau lanjut studi S3? Ngapain gitu loh. Nah, tadi apakah hanya mau keluar negeri? Atau hanya ingin cari ilmu? Atau mau jalan-jalan? Atau mau yang mana? Jadi perlu jelas gitu ya. Perlu jelas. Nah, jadi yang ketiga yang bisa kita lakukan di yang ketiga adalah kita bisa
memberikan apa yang bisa kita kontribusikan. Ya, yang bisa kita kontribusikan apa? Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, dengan yang model yang lain. Jadi yang selanjutnya kita bisa memberikan deskripsi tentang potential field of contribution. Jadi kita akan kira-kira berkontribusi di bidang apa, ya. Kita akan kontribusi bidang apa. Nah, tentu itu kalau untuk S3 jauh lebih konkret ya. Jadi misalnya bisa melakukan penelitian, bisa berupa research project yang transferable atau paling nggak visible untuk dilakukan. Ya, kemudian terakhir kita bisa simpulkan, kita tutup mengapa kok perlu kita dapat sponsor ini. Ya. Sekali lagi untuk bidang kontribusi memang perlu visible ya, perlu bahwa itu bisa dilakukan, tidak hanya terlalu mengawang-awang tapi nggak bisa dilakukan. Karena kadang-kadang itu yang ditanyakan nanti ketika kita interview. Misalnya Anda menulis begini-begini dalam kontribusinya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya terlalu mengawang-awang nanti malah dikejar oleh interviewernya sehingga nggak jelas. Nah, ada baiknya memang kita udah men-set up apa yang kira-kira memang sangat visible untuk dilakukan. Kalau yang background-nya akademisi, misalnya udah punya status dalam sebuah instansi, itu jauh lebih mudah saya kira. Misalnya itu ya, saya kan tetap mengajar di kampus. Tetapi kan yang akan jawab demikian kan nggak hanya teman-teman seorang, pasti banyak. Misalnya yang ternyata S2-nya perlu S3 gara-gara dia statusnya sebagai dosen, yang wajib S3. Nah, kalau jawabannya sama kan kebanyakan jawaban yang sama pasti dia udah jenuh gitu ya. Jadi perlu jawaban yang lain. Oke. Saya izin sebentar untuk ngambil charger ya karena mau low bat. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan Mas Zaid. Ya, Mr. Irham. Ya. Ya, ini sebenarnya saya punya keresahan pribadi sih, Mr. Irham, buat memulai apply beasiswa, terutamanya di motivation letter. Karena kebetulan kan saya background S1 di akuntansi. Terus sekarang bekerja di bagian akuntansi publik juga. Dan saya ada keinginan, sebenarnya ada dua goals yang saya capai, antara karir di bidang resiko dan ada juga buat semacam sociopreneur gitu Mas, di bidang pendidikan maupun UMKM. Sebenarnya kemarin pas ikut yang seminar awal-awal itu kayak ikutin yang Mas Irham juga, terus ada yang dari AAS juga, itu yang pas Mas Yugor, itu sedikit bimbang Mas,
akhirnya milihnya ke development studies. Akhirnya research sampai nemu Sussex, misalnya kayak satu development studies di Australia apa dan lainnya. Tapi saya merenung lagi Mas, kayak misalnya niat saya tuh kayak gimana buat memutuskan finance atau di development studies. Akhirnya saya memutuskan finance. Tetapi keresahan saya ketika mengambil finance adalah bentuk dalam kontribusinya, Mas. Soalnya kenapa saya ngambil S2 sebenarnya ya kurang lebihnya untuk memperdalam ilmu saya dan menunjang karir saya. Tapi saya masih bingung bentuk kontribusi apa yang saya bisa berikan ketika saya ngambil finance. Karena saya ada gambarannya ketika saya mengambil development studies. Karena development studies tadi, soalnya saya sedang juga lagi nge-build up komunitas gitu, Mas. Jadi itu mungkin menurut saya bisa pinpoint yang cukup menarik yang bisa saya tawarkan ketika development studies. Mungkin kalau dari Mas Irham sendiri, misalnya pandangannya ada saran nggak Mas ya buat kalau misalnya emang saya akhirnya memutuskan untuk mengambil finance, kira-kira bentuk kontribusi seperti apa ya Mas yang bisa saya rangkai sih, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, ya makasih Mas Zaid. Saya kira ini dilema umum untuk yang kita mengambil jurusan social sciences. Karena ketika ditanya kontribusi, terutama saya juga dulu ketika daftar beasiswa, ketika ditanya apa kontribusi Anda ketika belajar bahasa, kan tidak akan membuat negara ini makin makmur dengan belajar bahasa, tidak membuat rakyat sejahtera dengan belajar misalnya linguistik, gitu ya. Itu hampir di semua yang teman-teman mengambil social science begitu. Atau misalnya kalau yang bahasa Inggris itu akan jauh lebih mudah kelihatan kontribusinya kalau mengambil pendidikan misalnya gitu ya. Jadi yang aplikatif. Kalau yang tidak aplikatif itu malah memang susah mencari bentuk kontribusinya. Saran saya mungkin bisa dilihat di bidang finance itu, misalnya kalau memang mau ke finance, apa sekarang kecenderungannya dan apa yang gap-nya. Misalnya tadi kalau yang developmental studies sudah ketemu karena punya background komunitas. Kalau finance dihubungkan dengan apa kira-kira? Kalau isu 3 tahun yang lalu yang masih booming dan banyak diminati, memang isu yang berkaitan dengan bau-bau keislaman. Misalnya ada yang tentang Islamic finance atau Islamic banking atau syariah apa gitu ya, model-model syariah atau yang tentang halal-halal itu masih cukup diminati. Saya tidak tahu apakah nanti bisa akan dikaitkan dengan misalnya latar belakang atau konteks di mana mazhab itu ada yang kira-kira bisa membawa sesuatu yang lain tentang tidak hanya pure ilmu tentang finance, tapi ada integrasi atau interdisipliner dengan bidang yang lain. Sehingga kontribusinya itu bisa lebih aplikatif. Memang susahnya kalau belajar ilmu yang non eksakta itu ya, nggak jelas larinya kemana ya. Kayak orang belajar bahasa itu kan dari peneliti atau penerjemah itu kan tidak secara langsung berkontribusi terhadap kemajuan sebuah negara dari perspektif pemberi beasiswa. Nah itu dilemanya begitu. Jadi menurut saya bisa ditelusuri tren kajian finance itu sama lulusannya itu biasanya di mana mereka berada. Lalu apakah ada kemungkinan kira-kira menggabungkan dengan latar belakang atau background misalnya background tentang keislaman. Jadi apakah bisa? Juga misalnya ada yang tentang perbankan, ternyata makin masif tuh perbankan syariah. Kemudian di UK itu banyak tentang Islamic tapi yang finance tapi yang Islamic gitu ya. Jadi model begitu Mas. Oke, siap Mas. Coba saya formulasikan juga Mas. Terima kasih Mas buat masukannya. Jadi teman-teman memang mencari prodi dan mencari kira-kira distinctive features-nya, hal yang berbeda itu di mana
memang kita perlu browsing, perlu banyak membaca dari terutama kampus tujuan, kemudian sebaran beberapa alumni dari kampus tersebut, misalnya ada di Indonesia, kemudian apa yang kuat di bidang itu. Nah, ini kalau S2 tidak sesusah ketika S3. Kalau S3 bisa lebih susah karena kita perlu melihat sekian banyak potensi atau opsi kampus yang kita tuju, tapi kira-kira bagian mana ya. Ini misalnya yang Mbak Rohma ini S2-nya pendidikan, nanti ditanya kontribusinya apa. Nah, yang paling mudah menjawab ya ke pengajaran gitu ya. Tapi kan yang akan menjawab demikian pasti banyak. Semua background-nya dosen yang mau S3 mungkin jawabnya akan karena saya tuntutan kampus, kemudian kontribusi saya kepada pengajaran, peningkatan mutu pengajaran misalnya di kampus ya. Itu udah normatif gitu ya. Jadi perlu hal yang lain biar nanti nggak sama dengan yang lain. Apa itu? Dipikirkan nanti apa itu jawabannya. Sudah ada sih. Sudah ada dari lama. Dari nyusun tesis. Itu bagus berarti. Oke. Ada lagi kah teman-teman yang lain yang mau ditanyakan dulu? Ambil dari mana? Mas Rifki mungkin? Atau Mas Yugor? Masih ada di sini Mas Yugor? Atau ada teman-teman siapa yang mau bertanya atau berdiskusi atau mau menyampaikan idenya? Boleh? Monggo. Saya mau tanya lebih ke ini sih. Ya. Mister ke pemilihan kampus ya. Kan saya sempat melihat akun YouTube-nya dosen Unbra, kalau saya nggak salah. Itu ada testimoni dari beberapa PhD candidate juga yang sudah diterima baik di Australia maupun di Eropa. Ada salah satu PhD candidate yang dia bercerita bahwa dia melamar di 9 universitas, 7 universitas, 3 universitas menerima. Nah, disitulah letak kegalauan saya. Apakah saya harus melamar di kampus sebanyak itu? Kalau boleh tahu mau pakai skema apa? Jadi apakah skema dari kampus di mana mbaknya mungkin sekarang bekerja, atau dari pemerintah Indonesia, atau dari pemerintah luar negeri, atau dari kampus tujuan, atau dari riset konsorsium, atau dari mana sumbernya? Kalau saya sih sebenarnya lebih kepada melihat lulusan ya, melihat lulusan universitas yang ada, melihat lulusan secara nyata, maksudnya dosen-dosen saya yang lulusan dari Monash dengan mengambil applied linguistik itu kok saya menentukan, tapi udah banyak sedikit banyak membaca profilnya itu. Memang 5 tahun yang lalu memang sempat direkomendasikan dengan profesor saya untuk applied linguistik. Memang kalau di Australia Monash itu bisa lah itu seperti itu. Jadi kalau secara rasio saya masih mikir ini. Sekarang Mbak Rahmatul di UNESA bekerjanya? Enggak, saya di Universitas Teknologi Surabaya. ITS? Bukan, di UTS-nya saya. Di kampus swasta. Oke. Nah, itu mungkin lebih nggak lebih dekat ke teknologi Sydney ya? Kalau sama-sama background teknologi mungkin ya, tapi ngambilnya yang teknologi pembelajaran mungkin. Saya nggak tahu juga sih. Ya, apa ya? Kalau latar belakang kampus saya sih nampaknya antara nama dengan latar belakang agak berbeda juga sih. Tapi memang dulu di kampus saya memang prodi
teknik itu memang yang menjadi juara kan seperti itu. Nah sekarang kan saya masuk di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Ya. Akhirnya saya jadi galau, tadinya yang mau ke Monash ini menjadi kemana ini? Itu. Ya, jadi untuk S3 sebenarnya ada banyak peluang beasiswa ya. Beasiswa itu bisa saja dari pemerintah Indonesia, bisa saja dari kampus kita bekerja, bisa saja dari pemerintah luar negeri atau dari kampus tujuan. Kalau Australia itu ada skema AS, ada yang Research Training Program ya, RTP itu bisa semua. Jadi apakah perlu mendaftar ke banyak kampus gitu ya? Semakin banyak kita mendaftar, maka mungkin makin banyak peluangnya. Karena kita nggak tahu dari pancingan yang mana yang akan masuk gitu ya. Jadi kalau daftarnya gratis, ya saran saya daftar sebanyak-banyaknya, kecuali daftarnya berbayar. Maka kalau ada concern di bidang finansial, cukup pilih daftar ke kampus yang kira-kira paling memungkinkan untuk diterima. Tapi kalau gratis, saya kira Australia gratis kan, Australia gratis, UK juga gratis, New Zealand juga gratis. Kalau ke US ada beberapa yang berbayar. Ya. Jadi kalau gratis, sikat saja, didaftarin saja. Paling nggak kita tahu bahwa, di kampus ini saya diterima, di sini nggak terima, karena apa ya. Kira-kira demikian. Dan S3 sedikit banyak memang kalau yang dari pemerintah sana ataupun dari kampus sana perlu latar belakang akademik yang rada kuat. Dalam artian bisa saja kalau maunya ke linguistik, maunya mengajar, harus kuat di bidang itu dan punya bukti bahwa kita kompeten bisa dengan misalnya tulisan, misalnya. Tapi kalau kita mendaftar ke kampus untuk S3 terutama ya, ini pengalaman saya, kalau kita sudah punya sponsor, itu lebih mudah mendaftar kampus dan dapat LOA daripada kita tidak dapat sponsor. Jadi misalnya ya, kita sudah dapat LPDP. Nah, ketika daftar LPDP udah dapat, kan kita daftar kampus di Monash. Maka kemungkinan kita diterima di Monash dengan punya status awardee LPDP itu lebih besar daripada kita sebagai aplikan biasa. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kampus di negara itu, di Australia terutama, itu kan lumayan mahal biaya SPP-nya. Dan kampus itu ya tidak serta-merta sebagai free dari market of knowledge. Jadi itu memang sudah jadi komoditas ya. Bisa panjang kalau itu nanti, karena intinya efek dari globalisasi dan internasionalisasi, maka mobilitas mahasiswa internasional makin banyak dan makin banyak kampus yang berlomba-lomba untuk menjadi world class university, yang international reputable university, untuk mendapatkan income dari mobility tersebut. Nah, jadi semakin banyak kita mendaftar, semakin bagus karena kita bisa mengukur kira-kira kita kompetensi di mana yang cocok, termasuk menjadi pembimbing ya. Pembimbing itu juga susah-susah gampang, cocok-cocokan. Kalau pas cocok, nyaman karena akan membimbing kita selama 4 tahun. Kalau pas nggak nyaman, kita akan sengsara selama 4 tahun. Jadi harus syukur-syukur ada yang punya pengalaman dibimbing orang yang sama. Jadi bisa punya banyak referensi. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Ayo Mas. Ya. Ini saya rasa kita apply di beasiswa di pemerintah sana ya, pemerintah luar negeri. Itu kalau kita udah lulus, kita harus tuntut kerja di sana nggak? Apa tergantung dari beasiswa dari luar negerinya itu bagaimana? Setelah kita udah lulus. Lulus dari kampusnya? Ya, kan kita ngambil pakai beasiswa luar negeri. Ya. Apa ada tuntutan apa gimana? Ada studi kasus apa gimana gitu? Kalau saya baca di klausulnya AS itu memang harus balik. Klausulnya Fulbright juga harus balik klausulnya ya. Sama juga dengan LPDP juga harus balik.
karena mereka itu kan memberikan bantuan studi untuk pengembangan SDM di negara yang dianggap masih developing itu agar di sana bisa develop. Nah, kira-kira begitu. Tapi bagaimana proses trackingnya, sampai saat ini saya juga belum tahu kasus teman-teman yang dapat AS, tidak pulang kemudian dideportase misalnya. Saya juga belum tahu, termasuk LPDP juga kontraknya kan LPDP kan wajib pulang ya setelah selesai studi. Tapi juga nggak sedikit yang nggak pulang-pulang dengan berbagai macam alasan. Jadi ya kalau kita baca kontraknya sebenarnya kita harus kembali. Sebenarnya harus kembali. Untuk mekanisme bagaimana yang melanggar itu saya pribadi belum punya pandangan dan belum punya pengalaman. Oh gitu, makasih ya Mas ya. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, besok kita akan masuk pada pertemuan kedua. Nah, besok di pertemuan kedua, saya akan minta teman-teman semuanya yang ada di grup itu untuk membuat satu paragraf saja. Satu paragraf dari isi motivation letter kalian semua. Masing-masing orang, saya mau minta untuk menulis satu paragraf saja. Jadi paragraf pertama di your motivation letter. Yang isinya lebih kurang berupa alasan mengapa kok Anda, teman-teman semuanya mau studi, mau sekolah itu, mau pakai program itu, kira-kira ini kan ya. Jadi satu paragraf saja ya, jangan banyak-banyak. Dan satu paragraf jangan sampai 1 halaman ya. Jadi satu paragraf itu hanya ya mungkin 10 kalimat atau 12 kalimat. Jadi bisa ya 10 sampai maksimal 15 kalimat. Jadi antara mungkin 80 sampai 100 kata. Yang latar belakang aja ya Mas ya, yang paragraf satu ya. Yang paragraf pertama saja. Nah, itu kan akan ada kita. Saya merencanakan nanti teman-teman bisa menulis dalam lebih kurang 4 paragraf. Jadi untuk besok kita akan mulai dengan menulis paragraf pertama untuk motivation letter. Jadi silakan tulis sesuai dengan bidang masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Yang mau master silakan mau master, mau PhD, mau pertukaran pelajar juga silakan. Nanti saya akan highlight lagi di grup dan saya berikan nanti rubriknya. Nanti setelah kita punya contoh tulisan, nanti baru kita bisa diskusikan. Nah, sebelum kita diskusikan secara bersama-sama, nanti saya misalnya teman-teman di sini ternyata sanggup semua, kita akan mulai dengan peer review dulu. Jadi kita akan, ini kan mumpung banyak temannya ya, kita mungkin ada yang background-nya macam-macam. Nah, jadi kalau tulisan kita bisa dipahami oleh orang yang background-nya bukan bidang kita, itu biasanya lebih bagus kan. Jangan sampai itu hanya dipahami orang tertentu. Karena pas kita di interview, bisa jadi kan yang interview tidak sejalan atau bukan background di kita ya. Nah, hanya misalnya pendidik, tapi bukan background biologi misalnya, atau bukan background apa. Jadi harapannya nanti yang ada di grup bisa saling berkontribusi untuk memberikan masukan. Nah, nanti saya juga akan memberikan feedback untuk tulisan teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri untuk sesi writing pertama ini untuk pengantar. Jadi ada banyak tipe, ada banyak model untuk penulisan motivation letter atau studi objektif. Tergantung nanti kita maunya bagaimana. Yang pasti biasanya tidak lebih dari 1 halaman. Karena 1 halaman kita bisa menulisnya antara 3-4 halaman. Dan khusus untuk kelas kita ini, saya ingin mencoba untuk kalian menulis dalam 4 paragraf ya, 4 paragraf. 4 paragraf, 1 halaman, 4 paragraf yang terbagi dari berbagai aspek tadi. Jadi per pertemuan paling tidak ada progres. Jadi misalnya besok missing, ya bisa disauri.
di pertemuan berikutnya. Dan tapi harapannya nanti teman-teman punya peer sehingga bisa memberikan feedback, memberikan masukan terhadap tulisan teman-teman yang lain. Nah, sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar dan mendapatkan insight dari yang lainnya. Kalau mau nulis dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ya, tapi jangan di bahasa daerah masing-masing karena mungkin saya nggak paham nanti ya. Jadi boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kita akan fokuskan dulu terhadap kontennya, untuk bahasa belakangan saja. Nanti yang bahasa biar tidak ada diskriminasi. Nanti yang mungkin background-nya bahasa Inggris akan dianggap terlalu bagus. Nanti yang nggak bahasa Inggris menganggap dirinya inferior gitu ya. Silakan senyamannya teman-teman, mau nulis pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris juga langsung sangat boleh juga. Ya. Adakah pertanyaan lagi yang lain? Besok kelasnya jam 7 lagi, Mas. Besok kelasnya pagi ya, jam 10. Jam 7 malam besok khawatirnya ada tabu gendang untuk Lebaran ya. Oh iya, ya Idul Adha ya. Berarti sebelum jam 10. Ya. Ini tugasnya paragraf 1. Besok tidak pakai Zoom, besok kita di grup saja. Saya akan pandu untuk kelasnya besok. Teknis menulisnya. Instruksi adalah kalian akan menulis satu paragraf dulu untuk bagian dari your motivation letter. Nah, kalau udah ada, nanti saya akan bagikan kembali untuk diberikan feedback. Nanti teknisnya akan saya berikan di grupnya. Tapi intinya besok, untuk kelas besok, saya akan minta kalian memproduksi satu paragraf saja bagian dari motivation letternya. Dan besok kita nggak pakai Zoom, kita di grup saja untuk besok. Saya akan bantu untuk teknisnya. Oke, makasih Mas. Siap. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, sampai jumpa besok. Semoga lancar semuanya. Terima kasih untuk sesi sore ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.